Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 317. Kata pria paruh baya itu, siapa yang kamu coba takuti? Bahkan Xiao Liu dari desa kami memiliki dompet jenis ini. Anda bisa membelinya di mana saja. Penduduk desa paruh baya lainnya menambahkan. Berhentilah berpura-pura menjadi polisi. Petugas polisi mana yang akan mengendarai Mercedes? Kamu pikir kami idiot? Kata pria lain. Saran saya kepada Anda adalah membayar sekarang. Tidak ada hal baik yang akan terjadi padamu jika kamu membuat kami kesal. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Dia sangat marah. Mengumpulkan tol secara ilegal. Bagus. Kalian semua bahkan berani menghentikan seseorang dari keamanan publik. Saya telah memberi Anda semua kesempatan, dan Anda semua memintanya. Anda semua menginginkan uang, bukan? 2.000. Saya akan melihat siapa yang berani memungut biaya dari saya. Dong Suebing berbalik dan mengambil ponselnya dari mobilnya. Setelah itu, dia berjalan beberapa langkah menjauh dari penduduk desa untuk menghubungi Biro Keamanan Umum Kabupaten. Setelah menutup telepon, Dong Suebing memutuskan untuk menunggu di sana hingga petugas dari kantor polisi terdekat tiba. Namun suara mendesis keras terdengar di belakangnya. Dong Suebing melihat seorang pemuda memukul ban belakang Mercedes miliknya dengan sekop logam. Sebuah paku diposisikan menempel pada ban, dan pukulan sekop mendorong paku ke dalam ban, sehingga mengempiskannya. Pria muda itu mengutuk, "Kami telah memberimu kesempatan." Penduduk desa paruh baya itu mencibir. "Kamu tidak bisa pergi sekarang." Beberapa penduduk desa sangat marah ketika mereka melihat Dong Suebing melakukan panggilan telepon itu. Meskipun mereka tidak ingin membesar-besarkan masalah ini, mereka tidak takut akan masalah apapun. Mereka semua pemarah, dan ketika mereka melihat Dong Suebing tidak mau membayar uang dan masih meminta bantuan, mereka segera meminta pemuda itu untuk meledakkan ban. Dong Suebing melihat bannya bocor dan sangat marah. "Sial. Anda semua memintanya." Pemuda itu mengayunkan sekopnya ke udara. "Jika Anda tidak punya uang, jangan mengendarai Mercedes." Sebelum pemuda itu menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Dong Suebing telah menghampirinya dan meninju wajahnya. Pemuda itu membungkuk ke depan kesakitan dan meludahkan darah dan gigi patah ke lantai. Dong Suebing menatapnya dengan dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menjambak rambut pemuda itu dan tiba-tiba berlutut, mendorong kepala pemuda itu ke tanah. Bam! Pemuda itu linglung karena dampaknya, dan darah mengalir dari alisnya. "Ah!" Penduduk desa berteriak dengan marah. "Sial! Kami akan membunuhmu. Bunuh dia!" Penduduk desa pertama yang mencapai Dong Suebing adalah pria paruh baya dengan pipa rokok, dan dia mengayunkan pipanya ke arah Dong Suebing. Kaki Dong Suebing belum sembuh total, dan dia tidak bisa menghindari serangan ini. Dia hanya bisa menghentikan serangannya dengan meraih tangan pria itu. Tapi pria itu lebih kuat. Dong Suebing harus memelintir lengan pria itu dan mendorongnya ke samping. Bang! Penduduk desa lainnya menyerang dengan tongkat kayu, dan Dong Suebing menghindari pukulan itu, dan pukulan itu mendarat di punggung pria paruh baya itu. "Argegeh!" Pria paruh baya itu berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. Dong Suebing ingat pria paruh baya ini telah mencoba memeras uang sebelumnya, dan dia tidak akan melepaskannya begitu saja karena usianya. Dong Suebing membungkuk ke depan dengan serangan siku ke punggung pria itu. Pria paruh baya itu meludahi sesuatu kami dan terjatuh ke tanah. Dia pingsan karena pukulan Dong Suebing seperti pemuda itu. "Paman, aku akan membunuhmu." Dong Suebing merasakan hembusan angin di punggungnya. Tanpa berbalik, Dong Suebing mengayunkan tinjunya ke atas dari punggungnya. Bam! Tinju Dong Suebing mendarat di dagu penduduk desa di belakangnya. Pukulannya begitu kuat hingga beberapa gigi terlepas dari mulut penduduk desa itu. Dentang! Penduduk desa itu jatuh ke tanah dan menjatuhkan sekop yang dipegangnya. Dalam waktu 2 menit, 6 penduduk desa menderita luka berat dan mengerang kesakitan di tanah. Dong Suebing bersandar pada Mercedesnya, terengah-engah. Dia bisa merasakan sakit yang menusuk di kakinya dan tahu dia telah mengerahkan terlalu banyak tenaga. Karena cedera kakinya, ia harus menggunakan bek beberapa kali untuk menghindari serangan penduduk desa. Suasana hatinya menjadi lebih baik saat dia melihat beberapa penduduk desa yang tergeletak di tanah.
Beberapa saat kemudian, beberapa mobil polisi datang. Yang pertama turun adalah Wakil Ketua Tim Feng. Dong Suebing tersenyum dan menyapa. Feng Tua, kenapa kamu ada di sini? Wakil Ketua Tim Feng tertawa. Saya kebetulan berada di dekatnya dan mendengar Anda mengalami beberapa masalah di sini. Itu sebabnya aku membawa anak buahku ke sini. Ketua Dong, apakah kamu terluka? Dong Suebing melambaikan tangannya. Beberapa orang ini dapat menyakitiku. Penduduk desa yang berada di darat tercengang ketika mereka mendengar petugas polisi memanggil pemuda itu, Kepala Dong. Ketua Dong, dewa wabah itu. Penduduk desa Paruh Baya itu hampir pingsan lagi. Mereka sudah selesai. Mereka semua pernah mendengar tentang dewa wabah yang terkenal itu. Tapi tak satu pun dari mereka mengira akan memblokir mobil Kepala Dong. Ini seperti menggali kuburan mereka. Dong Suebing menjelaskan apa yang terjadi pada Wakil Ketua Tim Feng dan berkata, apa yang salah dengan keamanan di sini? Memblokir jalan dan merampok orang. Feng Tua, kamu harus menindaklanjuti ini dan memperlakukannya sebagai kasus kriminal. Mereka yang terlibat harus dihukum, dan denda mereka harus berat. Jika memungkinkan, hukumankan mereka ke penjara. Selain itu, daerah ini dan desa-desa sekitarnya harus dibersihkan dari praktik semacam itu. Siapa yang akan datang ke kabupaten kita jika ini terus berlanjut? Wakil Ketua Tim Feng hanyalah petugas investigasi, dan area ini tidak berada di bawah yurisdiksinya. Tapi Dong Suebing mengatakan ini padanya agar dia menyampaikan pesan kepada orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Orang-orang ini ingin memeras 2000 RMB dari Dong Suebing, dan Dong Suebing akan memaksa mereka membayar. Wajah penduduk desa berubah menjadi hijau. Kami tidak memblokir jalan atau merampok siapapun. Kami hanya memungut tol. Pemuda itu dan penduduk desa lainnya menyesali tindakan mereka. Wakil Ketua Tim Feng menendang bahu penduduk desa Paruh Baya itu. Diam. Dia menoleh ke Dong Suebing. Kepala Dong, saya akan berbicara dengan kantor polisi setempat dan akan memastikan orang-orang ini tidak dilepaskan dengan mudah. Oh, mobilmu rusak. Berikan aku kuncinya. Saya akan mengirimkannya untuk diperbaiki dan meminta seseorang mengirimkannya kepada Anda nanti. Wakil Ketua Tim Feng berkata dan menoleh ke mobil polisi. Xiao Zeng, kirim Kepala Dong kembali ke kabupaten. Insiden ini segera diselesaikan. Wakil Ketua Tim Feng dan petugas polisi lainnya melihat ke arah mobil polisi, pergi dan berbalik ke arah penduduk desa di tanah. Kepala Dong telah bertarung melawan 6 lawannya lagi, dan semua lawannya terluka parah. Celana saja julukannya adalah Dewa Wabah. Dia baru saja kembali, dan kemalangan menimpa orang-orang yang menghalangi jalannya. Wakil Ketua Tim Feng dan para petugas teringat bahwa cedera kaki Dong Suebing belum pulih sepenuhnya. Saat Dong Suebing tidak cedera, dia bisa melawan 6-10 lawan. Sekarang, kakinya yang patah belum sembuh total, dan dia masih bisa menghajar 6 lawan dengan mudah. Brengsek, seberapa kuatkah Ketua Dong? 1 jam kemudian, berita tentang pertarungan Dong Suebing melawan 6 penduduk desa di pinggiran menyebar ke seluruh biro. Mereka yang mendengar kejadian itu membayangkannya. Ini seperti Dong Suebing yang mengumumkan kepada kabupaten bahwa dia kembali. Dewa Wabah telah kembali. Hari berikutnya, pagi, jam 9 pagi. Dong Suebing membuka jendela ruang tamunya setelah sarapan, membiarkan angin sejuk masuk ke apartemennya. Kemarin, dia telah menyelesaikan semua hal yang seharusnya dia lakukan. Dia melapor kepada Kepala Biro Liang dan menyelesaikan dokumen tindak lanjut untuk prestasi kelas 1 dan makan malam dengan beberapa rekan dekat. Dia juga menelepon ibunya, bibi kedua, dan neneknya untuk memberitahu mereka bahwa dia sudah kembali. Setelah itu, dia menelepon Cao Supeng untuk mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Pada malam hari, Wakil Ketua Tim Feng menyerahkan Mercedes-Benz dan kuncinya kepadanya. Xie Huilan adalah satu-satunya orang yang masih belum dihubungi Dong Suebing. Dong Suebing memutuskan untuk memesan hari ini untuk menemani Sister Xie. Dia menyilangkan kaki di sofa dan memutar nomor Xie Huilan. Tidak ada yang menjawab, dan dia menelepon lagi 10 menit kemudian. Halo, Xie Huilan menjawab. Dong Suebing menjawab dengan riang. Saudari Xie, aku kembali. Ada jeda. Oke. Sudah 2 bulan, dan kamu masih marah. Marah. Haha, suasana hatiku tidak pernah sebaik ini. Dong Suebing merasa ada yang tidak beres.
Nada suara Suster Xie membuat bulu kuduknya berdiri. Dia berdeham dan berkata, "Saya telah meminta maaf kepada Anda. Saya berjanji tidak akan bersikap impulsif di masa depan dan akan menjaga keselamatan saya." Apakah kamu di rumah? Jika kamu tidak keberatan, aku ingin pergi ke tempatmu. Apakah Anda memiliki bahan makanan di tempat Anda? Aku bisa membelikannya dan menyiapkan makan siang untukmu. Datanglah kemari. Oke, aku akan pergi ke sana sekarang. Selamat tinggal. Setelah menutup telepon, Dong Suebing mulai memikirkan tentang sikap Xie Huilan terhadapnya. Dia merasa ada yang tidak beres tetapi tidak tahu apa yang terjadi, dan dia berhenti memikirkannya. Bagaimanapun, dia akan tahu kapan dia bertemu Xie Huilan. Dong Suebing kembali ke kamarnya dan berpakaian sebelum pergi ke supermarket terdekat untuk membeli sayuran. Setelah itu, dia langsung menuju ke kantor komite partai daerah. Setelah turun, Dong Suebing membawa semua bahan makanan ke gedung. "Oh, Ketua Dong, kapan kamu keluar?" Seseorang menyapa Dong Suebing. Aku keluar dari rumah sakit kemarin dan baru saja kembali ke kabupaten." Beberapa wajah yang dikenalnya melihat Dong Suebing dan bertanya tentang kondisinya. Kali ini, Dong Suebing tidak bersembunyi. Dia menyapa orang-orang itu dan berjalan ke gedung Xie Huilan. Ini adalah hari libur nasional, dan semua orang tahu dia ada di sini untuk mengirim hadiah. Hal ini sangat umum terjadi di pelayanan pemerintah, dan Dong Suebing tidak perlu bersembunyi. Ding, pintu lift terbuka, dan Dong Suebing masuk. Lantai kedua, lantai tiga, lantai keempat. Pada posisi Dong Suebing sebagai wakil kepala Biro Keamanan Umum, ia mendapat waktu istirahat yang cukup. Meskipun terkadang dia sibuk, dia akan mendapat setidaknya 1 hingga 2 hari libur dalam seminggu. Namun sebagai wali kota, Xie Huilan harus mengurus semuanya, dan dia jarang bisa mendapatkan hari istirahat. Libur hari nasional ini adalah salah satu kesempatan langka dia bisa beristirahat. Jika Dong Suebing melewatkan kesempatan ini, hari istirahat Xie Huilan berikutnya adalah saat tahun baru Imlek. Ding dong, Dong Suebing menekan bel pintu. Setelah menunggu beberapa saat, Dong Suebing menekan lagi. Dong Suebing menunggu hampir 2 menit, dan tidak ada yang membuka pintu. Dong Suebing menunggu beberapa saat dan membuka pintu dengan kunci yang diberikan oleh Xie Huilan. Ketika dia memasuki apartemen, dia melihat Xie Huilan duduk di ruang tamu, membaca koran. Dia mengenakan setelan wanita biasa dan rambutnya diikat menjadi sanggul. "Kamu di rumah, kenapa kamu tidak membukakan pintu untukku?" Dong Suebing membawa belanjaan ke dapur. Xie Huilan menjawab tanpa mengangkat kepalanya. "Aku telah memberimu 1 set kunciku." "Hah, saya mendapatkan kuncinya, tetapi setidaknya Anda harus mengatakan sesuatu ketika saya menekan bel pintu." "Saya pikir kamu sudah keluar. Saya lelah dan malas bergerak." Dong Suebing sedang mengamati Sister Xie dan merasakan ada yang tidak beres. Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Apakah dia masih marah padaku atas kejadian terakhir? Dia seharusnya bisa melupakannya. Dong Suebing merasa gelisah dan tidak berani berbicara dengan Xie Huilan. Dia kembali ke dapur untuk menyiapkan bahan-bahan untuk makan siang dan, pada saat yang sama, membersihkan dapur. Dia ingin melunakkan suasana, tetapi ketika dia kembali ke ruang tamu, Xie Huilan masih sama. Xie Huilan masih membaca koran dan tidak mengatakan apapun. Dong Suebing merasa tidak nyaman dan bertanya, "Apa yang salah? Apa aku membuatmu marah?" Xie Huilan tersenyum dan tidak menjawabnya. Saudari Xie. Dong Suebing mendekati Xie Huilan. "Bisakah kamu berhenti memperlakukanku seperti ini? Kami tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 2 bulan, dan saya baru saja pulih, dan tidak dapat mengalami guncangan apapun. Jika saya melakukan kesalahan, mohon bersabarlah." Dong Suebing masih tidak tahu mengapa Sister Xie kesal padanya. Mereka baik-baik saja sebelum dia berangkat ke Beijing, dan Xie Huilan mungkin marah padanya karena terluka, tapi dia seharusnya berhenti marah padanya setelah 2 bulan. Xie Huilan melirik Dong Suebing dan melanjutkan membaca makalahnya. Dong Suebing bertanya, "Saudari Xie, bisakah kamu mengatakan sesuatu, dan jangan membuatku menunggu?" Xie Huilan memandang Dong Suebing dan mengangguk. "Bagus." Dia meraih ke bawah meja kopi dan mengeluarkan sebuah amplop putih. "Bacalah sendiri. Apa ini?" "Seseorang membuat laporan kepada Komisi Inspeksi Disiplin tentang Anda." Dong Suebing marah.
Siapa yang begitu jahat melaporkan tentang saya? Saya memiliki hati nurani yang bersih. Apa yang perlu dilaporkan terhadap saya? Xie Huilan menyipitkan matanya. Kamu harus mengatakan ini setelah kamu membaca isinya. Dong Suebing mengira laporan itu berisi tentang dirinya yang dikorupsi atau menerima suap. Namun Dong Suebing tidak pernah menerima suap dan tidak khawatir. Kemungkinan besar seseorang iri padanya mengendarai Mercedes-Benz. Dong Suebing mengeluarkan surat dari amplop dan terpana dengan isinya. Keringat dingin mulai mengucur dari keningnya. Xie Huilan tertawa. Bukankah kamu bilang kamu memiliki hati nurani yang bersih? Dong Suebing tergagap. Aku benamkan dirimu dalam story versi. NV Epsilon Lepen. Haha, ada apa? Saya ingat Anda pandai berdebat. Ayo jelaskan dirimu sendiri. Menjelaskan. Dong Suebing bahkan tidak tahu harus berkata apa. Kalau laporannya soal dia menerima suap, korupsi, atau kebrutalan polisi, dia masih bisa berargumentasi jalan keluarnya. Tapi orang ini melaporkan Dong Suebing tentang gaya hidup dan hubungannya dengan wanita. Beberapa foto dirinya sedang memeluk dan mencium bibi Suan dilampirkan pada laporan. Brengsek, siapa yang mengambil foto-foto ini? Dong Suebing berkeringat dingin. Masalah gaya hidup, dia tidak takut dengan tuduhan yang ditujukan kepadanya, karena dia belum menikah, dan partai tidak bisa menghentikannya untuk berkencan dengan wanita lain. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya dengan foto-foto ini. Berbeda dengan kejadian yang menimpa mantan sekretaris partai. Sekretaris Chang dipindahkan karena beberapa foto menunjukkan dia dan wanita lain ketika dia sudah menikah. Dong Suebing khawatir karena Xie Huilan mengetahui hubungannya dengan bibi Suan. Ini mematikan, dan yang paling dikhawatirkan Dong Suebing. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.